Halo, saya Yosefina Rovinti Wonlai, NIM 2403010200642. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, arti kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, lahir kata kerja memimpin. Artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin, membimbing atau menuntun. Next, pengertian organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi merujuk pada proses mempengaruhi dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam organisasi bertanggung jawab untuk memberi arahan, mengambil keputusan, dan memotivasi tim atau anggotanya agar bekerja secara efektif dan efisien. Pemimpin juga harus memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan untuk menginspirasi, serta kemampuan untuk menangani konflik atau tantangan yang muncul dalam organisasi. Next, ada 3 keterampilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, keterampilan teknis. Menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam jenis proses atau teknik. Yang kedua, keterampilan insani. Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara efektif dan untuk membina kerjasama. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam istilah yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, misalnya kerangka kerja dan model. Next, masih pada keterampilan kepemimpinan organisasi. Yang pertama, menurut Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang berarti bahwa seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berkarya dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Yang ketiga, Ing Ngarso Sung Tulodo, bahwa seorang pemimpin harus mampu melalui sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan atau tauladan orang-orang yang dipimpinnya. Next, terdapat gaya kepemimpinan organisasi. Yang pertama, menurut teori 4 sistem Resins-Likert. Dalam sistem manajerial, pengambilan keputusan perlu memperhatikan 8 variabel. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, interaksi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Yang keenam, penentuan tujuan. Yang ketujuh, pengendalian, dan yang kedelapan, kinerja. Gaya kepemimpinan organisasi yang kedua adalah otoriter. Seorang pemimpin dalam membuat keputusan tanpa berkonsultasi atau memastikan persetujuan dari anggotanya. Komunikasi mengalir dari pemimpin ke pemimpin, tetapi jarang mengalir dari anggota ke anggota. Pemimpin otoriter berusaha untuk meminimumkan komunikasi antar kelompok. Gaya kepemimpinan organisasi yang ketiga adalah demokratis. Partisipatif adalah seorang pimpinan dalam menentukan kebijakan melibatkan anggota kelompok untuk dimintai masukan-masukan. Sehingga tugas-tugas pemimpin selain memberikan arahan untuk mengizinkan kelompok untuk mengembangkan dan melaksanakan cara yang dikehendaki anggotanya. Pemimpin demokrasi memberikan stimuli kepada anggota agar timbul pengarahan sendiri dan aktualisasi diri. Yang berikut, komunikasi kepemimpinan dalam organisasi. Komunikasi kepemimpinan merupakan aktivitas penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu yang dilakukan seorang pimpinan kepada bawahannya dengan tujuan tertentu. Ada 5 hal penting komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, apa tugas dan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, kapan tujuan itu harus dicapai. Yang ketiga,
bagaimana tujuan itu harus dicapai. Yang keempat, siapa saja yang bertanggung jawab. Yang kelima, apa sebab tujuan organisasi itu harus dicapai. Berikut ada beberapa teori-teori kepemimpinan organisasi. Yang pertama, teori sifat. Teori ini berkesimpulan bahwa kepemimpinan orang besar atau great man didasarkan atas sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. Itulah sebabnya teori ini juga dikenal dengan teori genetis. Artinya, pemimpin-pemimpin adalah dilahirkan, tidak dibentuk. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini berasumsi bahwa seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam mengelola suatu organisasi jika ia mampu memperdayakan orang-orang yang ada di dalamnya. Yang berikut, teori tukar-menukar. Teori ini berasumsi bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar-menukar di mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan dengan pengorbanan-pengorbanan kelompok atau anggota-anggota yang lain. Proses ini sesungguhnya menekankan adanya give and take antara pemimpin dan pimpinan. Next, teori interaksi dan harapan. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama, semakin meningkat perasaan saling menyukai atau menyenangi satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma kelompok. Yang terakhir, kesimpulan kepemimpinan organisasi merupakan elemen krusial yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang efektif memiliki peran penting dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi tidak hanya tentang otoritas atau kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan membuat keputusan yang bijaksana. Berbagai gaya yang diterapkan kepemimpinan dalam organisasi seperti otoritaris, demokratis, atau transformasional memiliki dampak yang berbeda terhadap dinamika tim dan budaya organisasi. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus fleksibel, adaptif, dan mampu memilih gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi, tantangan, dan tujuan yang dihadapi. Secara keseluruhan, kepemimpinan dalam organisasi berkaitan erat dengan keterampilan interpersonal, komunikasi yang efektif, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, serta kemampuan untuk membangun hubungan saling percaya dan mendukung antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin yang sukses akan menciptakan lingkungan yang produktif, inovatif, dan mampu mengatasi perubahan serta tantangan yang ada. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.